Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah ala nikmatillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Shadaqallahul adzim. Anak-anakku semuanya yang hadir pada kesempatan malam hari ini, mudah-mudahan kalian semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Dalam lagi mungkin kalian juga akan menghadapi ujian semesteran ya. Ya, sama-sama berdoa mudah-mudahan segala hajat kita, segala urusan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ujian nanti kalian mendapatkan nilai yang terbaik. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan mendapatkan menjada wajada. Ya, artinya barang siapa yang bersungguh-sungguh maka dia akan sukses. Dia akan mendapatkan dari hasil kerja kerasnya. Ya, orang yang bisa juara itu pasti dia kerja keras. Pasti dia semangat dalam belajar. Kalau malas-malasan ya tidak mungkin, mustahil akan juara. Yang juara sama dia juga sama-sama berlomba-lomba dengan kawannya yang juga juara. Ya, yang pintar saja sama-sama dia berlomba-lomba. Ya, yang juara tahun lalu belum tentu semester ini nanti akan juara lagi. Kenapa? Karena yang namanya persaingan. Tapi harus bersaing berlomba-lomba dalam kebaikan. Ya, yang kerja keras, yang belajar rajin saja belum tentu juara kan? Apalagi yang tidak belajar, apalagi yang tidak usaha kerja keras. Ya. Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang rukun sholat jenazah. Pada kesempatan yang lalu kita sudah membahas tentang pengertian sholat jenazah. Ya, hukumnya apa yang lalu kita bahas? Hukumnya fardu kifayah. Artinya kalau fardu kifayah berarti kalau sudah ada orang yang melaksanakan, berarti yang lain tidak berdosa karena sudah diwakili beberapa orang. Sudah ada mayit, kalau sudah ada yang menyolatkan beberapa ustaz, beberapa orang, sudah ada yang memandikan, maka yang lain tidak harus memandikan semua satu desa itu. Tidak harus satu desa itu mensolatkan semua. Tidak harus satu desa itu mengkafani semua. Tapi kalau dalam satu desa itu tidak ada satupun orang yang mengkafani, memandikan, menyolatkan, berarti semuanya akan berdosa. Ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman tamman ala sayyidina Muhammadin alladhi tanhallu bil uqdu wa tanfariju bihil kurabu wa tuqadha bihil hawaiju wa tunalu bihil rawaibu wa husnul khawatimi wa yustas'al ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi lamhatin wa nafasin bi adani kulli ma
Ya, rukun sholat jenazah. Rukun itu berarti yang harus dilakukan, dia harus dilaksanakan. Ada sunnah, ada rukun. Kalau sunnah itu berarti tidak wajib dilakukan. Kalau dilakukan dapat pahala, ditinggalkan tidak berdosa atau tidak apa-apa. Ya, tidak akan mendapatkan dosa. Berarti rukun sholat jenazah berarti apa yang harus kita lakukan saat kita sholat jenazah. Nah, tadi saya sampaikan perbedaan sholat jenazah dengan sholat gaib itu ada persamaan, ada perbedaan. Persamaannya kalau sholat gaib itu memang jenazahnya sudah tidak ada di hadapan kita. Kalau sunat jenazah itu memang ada di hadapan kita. Itu ya, itu perbedaan antara sholat jenazah dengan sholat gaib. Tapi sama-sama hukumnya fardu kifayah. Nah, apa yang harus kita lakukan saat kita sholat jenazah? Perhatikan, biar kalau nanti suatu saat kalian akan menjadi tua, ya kalau diberikan umur yang panjang oleh Allah, nanti tiba-tiba kalian satu kampung kok tidak ada yang bisa menyolatkan, nah bahaya kamu. Ya kalau mending kamu hidup di sekitar kalian itu ada ustadznya. Nah, tapi ustadznya tiba-tiba sudah meninggal, kalian suatu saat pasti akan jadi besar kan? Apakah selamanya kamu jadi anak kecil seperti ini? Tidak. Nanti kalau ustadznya meninggal, nah, terus kita nyuruh siapa ini yang menyolatkan, yang memandikan? Harus ada satu kampung itu yang bisa menyolatkan, memandikan jenazah, menguburkan. Kalau tidak ada satu kampung, kamu tiba-tiba kamu merantau di tempat di mana misalnya. Nah, satu kampung itu ada orang yang meninggal, tidak ada satupun yang nyolatkan, kamu berdosa. Jadi kamu harus hati-hati, jaga-jaga kalau ada orang lain yang tidak bisa. Berarti saya harus bisa, harus ngalahi, harus bisa. Kalau satu kampung tidak ada satupun yang mau, dosa berarti kita juga. Nah, makanya harus jaga-jaga, kalian harus bisa. Kalau ada orang yang lain yang sudah bisa, alhamdulillah, berarti saya tidak wajib lagi. Nah, tapi tiba-tiba kalau satu kampung itu tidak ada satupun, berarti saya yang harus menyolatkan jenazah itu. Kalau enggak, ya saya kena dosanya juga. Nah, ini kalau hadal mayiti ini untuk hadal mayiti untuk laki-laki, jenazahnya laki. Kalau hadal mayiti laki-laki, kalau hadhil mayitati perempuan. Nah, ini ya bedanya. Makanya saya tulis dua-duanya biar kalian paham. Ya, usolli ala hadzal mayyiti, ini lafadznya. Aku sholat mayit ini, laki-laki mayit ini. Nah, kalau kita takziah di mana-mana, usahakan kalau bisa, ya terutama yang laki-laki ikut sholat jenazah. Bagaimana kalau saya datang, terus saya ngasih duit, terus saya langsung balik, ya tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau bisa, ikut menyolatkan jenazah, terus ikut nganter ke makam. Itu pahalanya besar sekali dibandingkan dia hanya datang kemudian pulang. Pahalanya yang banyak itu kita datang, kita sedekah entah semampu kita, terus kita ikut sholat jenazah. Nah, itu sudah dapat pahala banyak. Apalagi kalau kita ngantar sampai ke makam, ikut menguburkan. Nah, tapi kalau saya nggak bisa ngantar ke makamnya, bagaimana? Jadilah ikut sholat jenazahnya. Ya, kenapa Ustadz menganjurkan walaupun kalau sudah ada orang yang sholat jenazah kita nggak berdosa lagi, hanya 1-2 orang menyolatkan nggak apa-apa, kita nggak berdosa. Tapi kalau bisa kita ikut sholat. Kenapa? Biar nanti kalau kita mati banyak orang yang menyolatkan. Kira-kira kalau kamu nanti, kamu bakal mati tidak? Ya. Apa hidup selamanya? Apa tidak kesepian hidup di dunia ini dewean? Mamanya, mbahnya, adiknya, cucunya semuanya sudah pada mati, kita hidup dewean. Iya pasti matilah. Enak kawannya nanti di kuburan, kan berarti pindah raminya bukan di rumah, tapi raminya di kuburan. Ya, nyusul.
Ya mungkin kakak kita, mbah kita, nenek kita, pak ade kita, ya buyut-buyut kita semuanya yang dulu kita nyusul akan ketemu. Iya, ketemu dengan mbah-mbah kamu yang sudah meninggal, pasti itu. Ya. Ya, jadi semuanya mati kan? Nah, kalau semuanya mati berarti kalian nanti kira-kira bisa, kalau kamu mau mati, pengen yang menyolatkan itu sedikit atau orang banyak? Nah, ya, semakin banyak orang yang menyolatkan, semakin banyak orang yang mendoakan. Kalau semakin banyak mendoakan, berarti kita semakin banyak pahala yang mengalir ke kita. Berarti semakin mudah kita nanti dimasukkan ke dalam surga karena banyak orang yang mendoakan. Yang perutnya, ya, dengarkan ya. Semakin banyak yang mendoakan. Tapi kalau hanya sedikit orang saja, nah, kan berbeda ketika kita berdoa bareng-bareng banyak orang dengan yang sendiri. Nah, jadi benar ya, kepengen minta banyak orang yang menyolatkan. Nah, bahkan di situ kalau orang yang alim, orang yang ahli ibadah, wali Allah, banyak amalnya, bahkan yang menyolatkan pun bukan hanya manusia, bahkan para malaikat pun ikut menyolatkan. Iya, kalau ulama seperti itu. Makanya biar banyak orang yang menyolatkan, maka kita juga kalau ada orang meninggal, usahakan kita nanti kalau kamu sudah besar jadi orang tua, ikut menyolatkan. Walaupun gak jadi imamnya di belakang, ya sudah jadilah. Di belakang yang paling pojokan, paling belakang sedikit, ya sudah jadilah, tidak apa-apa. Terus sholat itu tidak lama kan? Hanya takbir 4 kali, sudah itu selesai. Tidak pakai rukuk, tidak pakai sujud. Lebih lama sholat subuh dibandingkan sholat jenazah. Untuk sholat jenazah tidak sampai 1 menit, kurang lebih berapa? 60 detik. Nah, ya 1 menit kan? Ya, bahkan bisa jadi nggak nyampe 60 detik. Nah, niat takbir, 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 selesai. Nah, itu. Nah, usolli ala hadzal mayit, aku sholat kepada jenazah laki-laki. Kalau laki-laki pakai hadzal mayit nanti, kalau perempuan pakai hadzil mayitati. Jangan salah. Nanti kamu usolli, padahal jenazahnya perempuan. Usolli ala hadzal mayiti, malaikatnya bingung. Loh, ini imamnya jangan dulu dia kalau ngaji itu sering ngeribut di belakang. Nah, kalau ngaji sering ribut di belakang, jadi salah dia pakainya. Jenazah perempuan usolli ala hadzal mayiti, atau sebaliknya jenazahnya laki-laki usolli ala hadzil mayitati. Ya, malaikat bingung nih, kira-kira mau dicatat dapat pahala tapi dia salah mengucapnya. Nah, tuh ya, jadi ingat kalau perempuan pakai ti di sini ya, dia kan ya T-nya itu T yang bulat, karena T bulat itu biasanya tanda untuk perempuan ya. Itu tanda untuk perempuan yang pakai huruf ta ya, mayita ya. Arba'at takbiratin, 4 kali takbir. Fardul kifayati, hukumnya fardul kifayah. Imaman sebagai imam. Kalau imam, jangan semuanya dipakai imaman semua. Oh, semuanya jadi imam. Ya, kalau kamu jadi makmum berarti pakai makmum lillahi ta'ala. Ya, aku niat sholat mayit dengan 4 kali takbir wajib kifayah sebagai imam atau makmum karena Allah. Ya. Coba kita pakai niat yang laki-laki dulu. Arba'ah. Kan kita mayitnya laki-laki, ini jangan dibaca. Usolli fardul kifayati ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Nah, itu niatnya. Kenapa? Ada yang salah? Satu niat ya. Yang
Makanya di awal dari sekarang dibaca bukunya itu dibaca berkali-kali, atau mau lengkap ada bukunya kan. Ustaz juga kan pakai panduan buku yang biasanya banyak dikeluarkan, buku tuntunan sholat yang lebih panjang lagi, banyak lagi. Ya, ini kan Ustaz hanya yang singkat saja. Nah, kemudian jenazahnya kita letakkan di depan. Ya, kita menghadap kiblat. Nah, jenazah yang laki-laki itu kepalanya di sebelah kiri kita. Nah, kayak gini berarti jenazahnya laki-laki itu kepalanya di sini. Sunnahnya ya, bukan wajib, tapi sunnah lebih baik, lebih utama. Kalau jenazah laki-laki kepalanya di sebelah kiri kita. Nah, terus kitanya itu posisi di bagian kepala. Berarti kepalanya di sini. Kalau bisa imamnya di sini, kepalanya itu pas lurus di bagian kepala. Kakinya di sebelah sana. Kakinya sebelah utara, kepalanya di sebelah selatan. Itu kalau jenazahnya laki. Kalau jenazahnya perempuan, sunnahnya ini tidak wajib. Nanti kalau kita tahu kok ada jenazahnya kok terbalik, gak sesuai dengan sunnahnya, ya nggak apa-apa, tetap sah. Tapi lebih utamanya hukumnya sunnah, ya. Kalau sesuai dengan itu tadi, apa ketentuannya. Kalau jenazahnya perempuan, kepalanya di sebelah kanan. Kemudian imam itu posisi di bagian perutnya. Jadi jenazahnya itu bukan di bagian kepala kalau perempuan. Jadi posisi imam itu pas di bagian perutnya ketika jenazah diletakkan bagian perutnya. Nah, itu hukumnya sunnah. Nah, terus kita Allahu Akbar. Nah, itu takbir yang pertama. Takbir pertama kita membaca apa? Takbir pertama membaca surat Al-Fatihah. Nah, hafalkan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihahnya pelan-pelan, jangan keras-keras karena dibaca siri. Siri itu berarti pelan-pelan. Ya, kalau nggak baca Al-Fatihah bagaimana? Tidak sah. Ini kan rukun. Nah, rukun itu harus dikerjakan. Masa segede ini Al-Fatihah belum hafal kan? Ya, berdiri jika mampu. Nah, usahakan berdiri. Kalau nggak bisa berdiri berarti kita sholat jenazah, berarti ada yang di belakang. Kalau nggak kuat berdiri berarti sambil duduk di kursi, boleh. Ya, kalau tidak bisa berdiri, entah kakinya sakit, entah karena kakinya sakit atau mungkin dia cacat dan tidak bisa berdiri lagi pakai tongkat. Jadi boleh duduk. Ya, biar yang ribut di belakang. Ya. Kemudian berapa kali takbir? 4 kali takbir. Kalau kurang 4 kali takbir bagaimana? Tidak sah. Membaca surat Al-Fatihah kemudian membaca sholawat. Ya. Sholawat minimal paling singkat Allahumma sholli Muhammad. Ini bukan pujian, ini adalah sholat. Nah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau lebih panjang lagi boleh enggak? Boleh. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Itu boleh. Tapi kalau singkat cukuplah Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Itu takbir yang berapa sholawat itu? Takbir pertama tadi membaca apa? Takbir pertama membaca apa? Al-Fatihah. Takbir kedua membaca sholawat. Takbir yang ketiga membaca apa? Doa takbir ketiga. Ya, membaca doa. Doanya untuk takbir yang ketiga. Ini kenapa pakai H? Ini kenapa pakai H? Kalau H ini untuk
Kalau hu pakai laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ini untuk laki-laki. Kalau perempuan, Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Jadi hu-nya diganti huruf ha. Tuh. Makanya Ustaz dikasih dalam kurung ini diganti. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Ya, kalau orang tua kamu nanti meninggal, bapak kamu kalau bagaimana? Utamanya siapa yang menyolatkan imamnya? Kalau bisa adalah anaknya. Orang tua kalau meninggal, yang imamnya adalah anaknya. Siap nyolati bapaknya, ibunya kalau nanti suatu saat meninggal? Insya Allah. Makanya biar nggak salah nyolatnya, biar nggak salah jadi imam, kita harus belajar. Nanti suruh tunjuk imam, berani pede, Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, pakai tahiyat juga dia nanti. Nah, kan? Makanya harus tahu. Ya. Tuh. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Coba baca. Sekarang yang untuk doa untuk yang laki-laki. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'fu anhu. Sekarang yang perempuan. Allahumma ighfir laha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Nah, kemudian takbir yang terakhir, takbir yang keempat. Allahumma. Untuk yang laki-laki dulu, ajrahu wala taftinna ba'dahu waghfir lana walahu. Coba yang untuk perempuan. Allahumma la tahrimna ajroha wala taftinna ba'daha waghfir lana walaha. Jangan walahu, kamu ketik-ketik. Allahumma la tahrimna ajrohu wa la taftina ba'daha waghfir lana walahu lagi. Iya, tambah bening nanti malaikat itu. Iya. Ini jenazahnya laki-laki atau perempuan sih? Atau imamnya yang nggak beres ini gara-garanya? Gara-gara Kak Galang nggak beres dia jadi imam. Iya, gara-gara ngaji sama Ustadz sibuk ribut, cekakaan ketawa. Akhirnya itu jadi imam itu tadi. Allahumma fillahu warhamha wa'afihu wa'fu anha. Kacau nanti. Jadi kalau hu pakai hu semua. Untuk laki. Kalau untuk perempuan pakai ha. Nah, sama di sini juga seperti itu. Ya. Kemudian salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selesai. Ya. Tuh, jadi tidak perlu panjang-panjang. Ya, cukup berapa kali takbir tadi sholatnya jenazah? Ya, siap dipraktekkan. Siap nanti kalau ini misalnya ada anggota keluarganya siap jadi imamnya. Apakah yang perempuan juga boleh sholat jenazah? Ya boleh, bisa di belakang. Ya, itu. Tapi auratnya harus tertutup ya, sama seperti aurat ketika sholat. Ya. Ya, cuma kalau biasanya kebanyakan itu laki-laki, ya utamakan yang laki-laki untuk juga ikut sholat jenazah. Ya, itu biar banyak orang yang mendoakan. Semakin banyak orang yang mendoakan, berarti semakin banyak kita mendapatkan ampunan dari Allah. Paham? Insyaallah. Ya. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.